Pertama kita akan kaji tentang nama-nama bulan. Kita akan buka di sini ada sebuah kitab namanya Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur karangan Asy-Syakhawi. Beliau mengatakan bulan ada 12 bulan Islam. Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Yang ketiga bulan Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir atau Tsani. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh 11 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Yang 12 Dzulhijjah. Insyaallah hafal semuanya. Beliau mengatakan di sini lima summiya muharrama. Kenapa Muharram dinamai dengan Muharram? Muharram kalau kita lihat dari sisi bentuk lafadznya, dia diambil dari kata harrama yuharrimu tahriman. Muharrimun muharramun, isim maf'ul dari tahrim, artinya diharamkan. Beliau mengatakan Asy-Syakhawi bahwa dikatakan Muharram karena bulan ini adalah bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan berperang, diharamkan berbuat zalim dan sebagainya. Artinya apa? Artinya sucikan bulan ini dari hal-hal tersebut. Sebagian mengatakan dikatakan Muharram kenapa? Ta'kidan li tahrimihi. Sebagai bentuk pengukuhan akan haramnya bulan ini. Karena orang Arab dulu mereka masih labil dalam menetapkan bulan ini. Bulan ini mengharamkan, tahun ini mengharamkan, tahun depannya malah menghalalkan. Tidak tetap. Oleh karenanya, dikuatkanlah dengan sebutan Muharram. Ini bulan Muharram. Agar apa? Agar mereka yang dulu tetap labil, akhirnya digantilah, ditetapkan haramnya itu dengan sebutan Muharram agar mereka tidak merubahnya lagi. Ini bulan Muharram. Muharram kalau kita jamakan menjadi kata muharramat, maharim atau maharim. Ada 3 bentuk lafaz jamaknya. Muharramat, maharim dan maharim. Yang kedua bulan Safar. Bulan Safar, kenapa dinamai Safar di sini? Safar kalau kita lihat dari sisi lafadznya, dia diambil dari kata sofiro. Sofiro yasfiru yasfaru sofaran wa sufuran. Artinya kosong. Bulan kosong. Karena orang-orang Arab waktu itu ketika hendak menamai bulan ini, mereka mengosongkan rumah-rumah mereka. Karena apa? Karena hendak qital, perang dan juga asfar. Hendak safar, hendak perang, rumah mereka dikosongkan. Disebutlah dengan bulan Safar. Dan Safar kalau kita jamakan menjadi bentuk kata asfar. Safar jadi asfar, bulan Safar. Jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabi ada 2 arti. Sebagian mengartikan Rabi adalah musim semi. Rabi. Sebagian mengatakan Rabi adalah maknanya irtiba. Artinya bulan iqamah, menetap, tidak kemana-mana. Jadi orang dulu itu, orang Arab, ketika pertama kali mereka hendak menamai bulan ini, itu bertepatan dengan bulan bersemi. Bulan semi.
Akhirnya mereka sebutlah dengan Rabiul Awal. Dan yang kedua Rabiul Tsani ya. Dan yang ketiga, yang dua mereka mengatakan dikatakan bulan Rabi. Kenapa? Karena mereka irtiba. Di bulan ini mereka tidak kemana-mana. Mereka tetap tinggal di rumah mereka. Disebutlah dengan bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Ini yang ketiga dan keempat. Yang kelima sekarang ada namanya bulan apa kelima? Jumadi. Ada yang mengatakan Jumada. Jadi boleh kita menamai bulan Jumadi atau bulan Jumada. Bedanya kalau Jumadi bentuk mudzakkar. Kalau Jumada bentuk muannas. Untuk laki-laki Jumadi, untuk Jumada perempuannya. Jadi kalau orang mengatakan Jumadi, maka kedepannya awal. Tapi ketika mengatakan Jumada, kedepannya bukan awal, tetapi ula. Jumada ula, Jumadil awal. Jumadi Tsani atau Jumada Tsaniyah. Jadi sesuaikan bentuk lafaz mudzakarnya dan muannasnya. Jamaah rahimakumullah. Jumada asal mulanya diambil dari kata jim mim dal. Jamada, jamuda, tajammada. Jammada yujammidu tajmidan, artinya keras, beku, membeku. Dikatakan di sini, dulu mereka ketika hendak menamai bulan ini itu bertepatan dengan bulan dingin, sehingga air-air pun beku, keras. Disebutlah dengan bulan Jumadi awal dan Jumadi akhir. Ini yang ke-5 dan ke-6. Dan yang ke-7 sekarang kita lihat ada namanya bulan apa? Bulan Rajab. Rajab, ra, jim, ba. Atau ra, ada jim dan ba. Bulan sekarang nih Pak nih. Ibu, bulan sekarang Rajab ini. Rajab asal mulanya diambil dari kata tarjib. Rajaba yurajibu tarjiban, artinya bulan yang agung. Dikatakan agung, kenapa? Karena mereka orang dulu ketika bertemu dengan bulan ini, meskipun ada dendam dalam hatinya, kalau bertemu dengan si bulan akan saya bunuh dia misalnya. Tetapi ketika bertemu dengan bulan ini, maka tidak boleh dendamnya dilampiaskan, dikeluarkan, dilepaskan. Nah, demi agungnya bulan ini, mereka pun tidak jadi melampiaskan dendamnya. Karena Rajab, bulan agung. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 ada namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sya'ban diambil dari kata tasya'aba. Ya tasya'abu, tasya'uban, Sya'ban. Yang artinya adalah bercabang atau berpencar atau bercerai, itu Sya'ban. Nah, para ulama di sini mengartikan dengan dua arti. Kalau As-Sakhawi mengatakan Sya'ban artinya berpencarnya kabilah-kabilah. Kenapa? Karena mereka hendak menyerang musuhnya. Disebut tasya'ub. Jadi waktu itu bertepatan dengan para kabilah hendak menyerang musuh-musuh. Berpencar mereka, disebut dengan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sebagian mengatakan dikatakan Sya'ban bukan karena itu, tapi bercabang-cabangnya kebaikan. Di dalam bulan ini banyak cabang-cabang kebaikan. Banyak dianjurkan bersolawat, dianjurkan banyak berzikir dan sebagainya. Disebutlah dengan sebutan Sya'ban, bulan bercabangnya kebaikan. Ini yang ke-8. Yang ke-9 ada bulan Ramadan di sini. Ramadan kalau kita lihat ada 5 huruf. Yang pertama ra, kedua mim, ketiga dhad, keempat alif dan nun. Ada 5 Ramadan. Jadi asal mula kata ini adalah dari kata ra, mim, dhad. Ra, ma, dha.
Ramadan, kalau kita lihat dalam kamus artinya Ramadhan ya Ramadan, artinya sangat panas, sangat terik. Jadi bertepatan pada saat itu ketika mereka menamai bulan ini bertepatan dengan teriknya matahari. Sangat panas waktu itu. Disebut dengan sebutan Ramadan. Sebagian mengatakan dikatakan Ramadan kenapa? Dikarenakan orang yang berdosa dalam dirinya ketika masuk bulan ini maka dosanya akan dibakar oleh kebaikan-kebaikan. Disebutlah Ramadan. Yang berapa? Yang ke-9 ya. Yang ke-10 sekarang di sini disebutkan ada bulan Syawal. Bulan Syawal. Syawal asal mulanya adalah katanya syala. Syala. Syala yashilu. Artinya mengangkatkan. Syala artinya mengangkat. Jadi ketika itu orang-orang Arab ketika hendak menamai bulan ini itu bertepatan dengan ekor unta yang mengangkatkan ya. Si unta mengangkat ekornya. Kenapa? Karena hendak tirok, hendak kawin. Ketika mereka melihat unta ekornya diangkat karena hendak kawin, akhirnya disebut dengan bulan Syawal. Ini yang ke-10. Yang ke-11 sekarang adalah bulan Dzul Qa'dah atau Dzul Qi'dah, bisa baca Qa'dah atau Qi'dah. Arti Qa'dah adalah dari Qa'ada yaqudu qu'udan, duduk, artinya Qa'dah itu duduk. Dikatakan duduk kenapa? Dikarenakan mereka pada saat itu tidak kemana-mana, tidak berperang, tidak bepergian, disebut dengan bulan santai, bulan Qa'dah atau Qi'dah. Dan terakhir di sini ada bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ini masyhur, paling masyhur ini, Pak. Kenapa? Karena di sini dikatakan haji karena sudah terjadi zaman dulu bahwa mereka melaksanakan ibadah haji, ziarah ke tanah suci untuk berhaji kepada Allah Ta'ala. Disebut dengan bulan Dzulhijjah. Inilah 12 bulan dari asal mula kata-kata tersebut.